Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya harap kita semua tetap dalam kondisi sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang sudah kita baca dari Mazmur 28 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Renungan kita pagi ini akan saya beri judul bergantung penuh pada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapak mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang kami rasakan pagi ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dan akan belajar firman-Mu. Kiranya Kau pimpin sertai kami, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti mau kehidupan kita berjalan damai, berjalan sesuai dengan apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Tapi yang terjadi justru sebaliknya Bapak Ibu saudara. Banyak permasalahan yang kita hadapi. Banyak masalah datang silih berganti dalam kehidupan kita, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hubungan dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Apalagi saat ini kita tahu bahwa kita berada dalam kondisi yang masih mengkhawatirkan, masih dalam pandemi global saat ini karena COVID-19 yang selalu mengancam kehidupan kita. Sehingga tidak sedikit orang Kristen yang bahkan mulai ragu. Tidak sedikit orang Kristen yang mulai goyah, mulai lupa bahwa mereka punya Allah yang jauh lebih besar dari masalah yang mereka hadapi. Melalui kisah yang diceritakan dalam Mazmur 28 ini, kita akan belajar 3 hal yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan yang mungkin itu mustahil bagi kita. Kita akan belajar dari Raja Daud, bagaimana dia datang memohon pertolongan kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Allah adalah gunung batu keselamatannya. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari, yang perlu kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah adalah datang dan berseru hanya kepada Tuhan saja dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi permasalahan atau hal-hal yang mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahkan ketika masalah itu kita anggap terlalu besar, kita tidak mampu mengatasinya, kita pasti akan mencari pertolongan, betul? Begitulah Raja Daud. Dia juga sebagai manusia, dia pasti memiliki rasa yang sama. Tetapi dia mengambil sikap yang benar. Menjadi orang percaya, dia datang kepada Allah. Allah yang benar, Allah yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupannya. Dia datang kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, bukan kepada manusia yang lain. Karena dia tahu manusia pasti terbatas, sama seperti dirinya. Bagaimana respon kita ketika menghadapi permasalahan adalah satu penilaian bagi kita. Seberapa baik, seberapa benar kita mengenal Allah kita, sehingga kita mencari pertolongan yang benar. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, di sana Raja Daud berkata bahwa kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Daud berseru hanya kepada Tuhan yang menjadi gunung batunya. Dalam bahasa aslinya, berseru digunakan kata kara, bahasa Ibrani. Kata kerja yang dapat diartikan sebagai memanggil nama Tuhan, menangis meminta bantuan, dan mengucapkan dengan suara yang nyaring. Jadi tidak hanya sekedar berdoa menyampaikan doa biasa, tapi dengan sepenuh hati, bahkan dikatakan dengan menangis, memanggil nama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Allah mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hanya kepada Allah saja kita bergantung sepenuhnya sebagai anak-anak Tuhan. Dia tidak mau ada Allah lain dalam kehidupan kita yang menjadi penolong kita, yang menjadi pertolongan kita dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah Allah atas segala Allah di dalam dunia ini. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita selama masa pelayanannya di dunia ini, bahwa hanya kepada Allah saja kita harus meminta pertolongan. Yesus ketika akan menghadapi kematian, dia datang hanya kepada Tuhan, kepada Bapa, bukan kepada murid-muridnya atau kepada orang lain. Dia datang kepada Bapa, meminta kekuatan kepada Bapa untuk menyelesaikan misinya. Dalam pengajarannya juga disampaikan supaya kita hidup di dalam Allah, di dalam Bapa yang menjadi pokok anggur yang benar, sehingga kita akan berbuah banyak dan apapun yang kita minta kepada Bapa akan diberikan.
Sama halnya seperti seorang anak kecil, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika seorang anak itu mengalami satu hal yang tidak enak, satu hal yang sulit, mereka pasti datang kepada orang tuanya. Karena mereka yakin ketika mereka datang kepada orang tuanya meminta pertolongan, pasti orang tuanya akan membantu, menolong mereka dan tidak akan mengecewakan mereka. Sama halnya dengan kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita seharusnya tahu bahwa kita harusnya datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan ketika kita menghadapi permasalahan, bahkan yang berat dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah Bapa kita akan selalu menolong kita dan tidak akan membiarkan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, seperti Daud, ketika dia menghadapi persoalan dalam hidupnya, dia tahu kemana dia harus datang minta pertolongan. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan Allah. Datang kepada Allah sebagai gunung batu kita untuk meminta pertolongan menghadapi permasalahan hidup kita, dan kita tidak akan dibuat Allah kecewa dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita harus pelajari dan teladani dari Daud ketika menghadapi permasalahan adalah beriman bahwa doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam menaikkan permohonan kepada Allah, sebagai orang percaya kita harus meyakini bahwa Allah akan menjawab doa kita dan kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Setelah Raja Daud menyampaikan pergumulannya kepada Allah, Daud meyakini bahwa doanya dijawab oleh Allah. Secara manusia mungkin ini bukan satu hal yang biasa, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Kita meyakini sesuatu yang mungkin belum tentu kita terima dalam kehidupan kita. Tetapi Raja Daud mengerti dengan benar kepada siapa dia menaikkan permohonan. Sehingga dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 di sana dia menyampaikan kepercayaannya kepada Tuhan. Di sana dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, dan Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Daud sebagai raja yang dipilih Allah langsung, yang sudah banyak mengalami hal bersama dengan Tuhan dalam kehidupannya, dia tahu dengan benar siapa Allah yang dia mintai tolong. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Bahwa Allah itu tidak akan membiarkan anak-anaknya sendiri menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Maka dalam ayat yang ke-6, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, Daud berkata, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Dalam ayat yang ke-7 tadi dituliskan bahwa kepadanya hatiku percaya. Daud percaya kepada Tuhan. Percaya dalam bahasa aslinya digunakan kata batak, bahasa Ibrani, kata kerja yang berarti percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sepenuh hati. Memiliki kepercayaan kepada seseorang, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, biasanya butuh bukti. Atau paling tidak kita sudah kenal orang itu cukup lama. Betul? Tetapi kita lihat Bapak Saudara di dalam Kristenan, ini juga sama. Banyak orang Kristen yang belum tentu ketika dia sudah menjadi Kristen lama, belum tentu dia mengenal Tuhannya dengan benar. Bahkan orang Israel saja, umat pilihan Tuhan, masih ada yang belum percaya dengan benar. Masih ada yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Jadi, ketika menghadapi masalah, mereka justru lari. Mereka justru menjauh dari Allah. Yang sebenarnya seharusnya mereka datang kepadanya sebagai sumber pertolongan, sumber kekuatan dalam kehidupannya. Yesus dalam pengajarannya, dalam kehidupannya, dia tahu siapa Allah yang benar. Dia tahu dengan benar, dia sangat mengenal Bapanya. Bapanya tidak akan pernah meninggalkannya dalam setiap keadaan yang dialami. Bahkan ketika ia harus mati di atas kayu salib. Dia yakin dan percaya bahwa Allah akan memberi kekuatan kepadanya dalam menghadapi tugas tanggung jawabnya untuk menyelesaikan misinya, menebus manusia dari dosa. Seperti seorang anak tadi, dia tahu benar siapa orang tuanya. Dia tahu benar siapa ayahnya, ibunya. Sehingga ketika dia minta pertolongan, pasti orang tuanya itu akan membantu. Sehingga dia sangat percaya dan mengandalkan orang tuanya. Seharusnya seperti ini kita sebagai seorang Kristen yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita seharusnya datang kepada Tuhan karena kita mengenal dengan benar siapa Tuhan kita. Kita meneladani Daud, kita meneladani Yesus yang terus mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Poin yang ketiga, hal yang ketiga yang harus kita teladani, yaitu bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu merupakan suatu respon kita atas apa yang kita terima. Biasanya yang menyenangkan. Sulit bagi
manusia untuk mengucap syukur ketika dalam keadaan yang tidak enak. Seperti kita juga, kita pasti mengalami hal-hal yang enak, Allah beri berkat, Allah beri perlindungan, pasti kita akan mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan. Daud, ketika ia menghadapi banyak persoalan dalam hidupnya, ia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Dengan rasa percayanya ini, dengan imannya ini, ia dapat mengucap syukur dalam kehidupannya kepada Allah, sekalipun dalam kehidupannya itu tidak menyenangkan. Banyak masalah yang datang. Dia yakin bahwa dia akan menerima pertolongan. Dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan di bagian B, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Banyak orang di dalam dunia ini seringkali mereka lupa. Mereka tidak bersyukur, mereka tidak berterima kasih ketika mereka menerima apa yang sudah mereka doakan, apa yang mereka inginkan dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang Kristen yang lupa siapa yang memberi mereka berkat, siapa yang menjawab doa mereka. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Daud bersyukur kepada Allah. Digunakan kata dasar yadah dari bahasa Ibrani yang dapat diartikan berterima kasih dengan puji-pujian dan mengakui nama Tuhan. Bersyukur dapat ditunjukkan dalam kehidupan kita ketika kita menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Ini sebenarnya sudah diberikan contoh oleh Bapak leluhur kita di Perjanjian Lama, baik Nuh, Abraham, juga yang lainnya. Ketika Allah melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka, menolong mereka dalam hidupnya, mereka memberikan kurban bakaran sebagai rasa ucapan syukur kepada Allah. Seperti anak yang mendapatkan hadiah atau perlindungan dari orang tuanya atau bantuan dari orang tuanya, anak itu pasti datang bersyukur, berterima kasih kepada orang tuanya. Bukan hanya menjadi Allah yang disembah, tetapi Allah kita akan menjadi sumber pertolongan kita, gunung batu kita dan penyelamat kita. Kita dapat tenang dalam hidup kita, menjalani setiap kehidupan kita dengan baik, dengan nyaman, dengan damai, sehingga kita merespon juga dengan benar, yaitu dengan ucapan syukur. Kita tidak akan pernah lupa bahwa pertolongan kita hanya datang dari Allah. Bagi kesimpulan Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan dari perenungan kita hari ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat melakukan seperti yang Daud lakukan? Bergantung penuh kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, tidak meragukan Tuhan, dan bersyukur. Atau justru sebaliknya, kita lupa kita punya Allah yang besar, Allah yang lebih dahsyat dari permasalahan yang kita alami. Kita meragukan Allah kita, dan kita tidak bisa bersyukur atas segala berkat yang boleh kita terima. Maukah kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Maukah kita percaya bahwa Tuhan Allah menjawab doa dan pergumulan kita? Mampukah kita untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kita atas berkat dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita? Siapkah kita menerima jawaban Tuhan atas segala permasalahan kita? Seperti yang dipercayai oleh Daud dalam ayat yang ke-8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita mengalami permasalahan yang besar dalam hidup ini, kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan dan percaya kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Kita akan menerima jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik, pasti yang terbaik bagi kita. Dan kita akan hidup dengan penuh rasa syukur dalam kehidupan kita. Pulang dari tempat ini, kita lakukan apa yang sudah Daud teladankan kepada kita. Datang kepada orang yang benar, datang kepada pribadi yang benar, datang hanya kepada Allah ketika kita perlu bantuan. Kita percaya kepada Allah bahwa Tuhan akan terus menjawab pergumulan kita dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Sehingga hidup kita akan penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa dan penuh rasa syukur. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih atas segala berkat anugerah yang boleh kami rasakan dan kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.